Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B. Pada video kali ini ingin menampilkan kegiatan diskusi isu aktual kami dengan topik yang kami ambil yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adapun sistematika diskusi terdiri atas sesi 1 yaitu pembukaan, pemaparan, tanya jawab, dan juga sesi penutup atau sesi kesimpulan. Berikut kami tampilkan video kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan oleh teman-teman sekalian untuk menghadiri diskusi pada siang hari ini dengan topik diskusi yaitu terkait dengan isu penyelenggaraan pemerintahan menuju smart governance. Namun, sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan sistematika diskusi. Sistematika diskusi kali ini terdiri atas 4 sesi. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi pemaparan materi terkait smart governance. Yang ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, yaitu sesi penutup atau kesimpulan. Adapun topik yang diangkat pada kali ini yaitu terkait dengan penyelenggaraan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun visi dari SPBE yang pertama, terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Selain itu, misinya yang pertama melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat yang luas. Yang ketiga, membangun fondasi teknologi, informasi, dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. Serta yang keempat, membangun SDM yang kompeten, inovatif, dan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Adapun tujuan dari SPBE sendiri yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Yang ketiga, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Dengan sasaran yang pertama, terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi, dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE. Demikian pemaparan singkat dari materi terkait isu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi yang akan dimulai oleh Saudara Aistria Mokoago. Dipersilakan waktu dan tempatnya untuk memberikan gagasan ataupun pendapat mengenai isu SPBE yang terjadi di instansi kerja. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak. Saya Aistria dari Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Kebetulan saya bekerja di instalasi rawat jalan poliklinik berkaitan dengan pembahasan yang saat ini kita bahas adalah penggunaan sistem yang berbasis elektronik. Kebetulan di tempat saya bekerja itu sudah mulai kita mengaplikasikan sistem informasi manajemen rumah sakit. Cuman ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yang pertama itu kita masih kekurangan komputer. Kemudian kita masih akses
internetnya itu ketika kita gunakan dalam jumlah banyak masih lemot, dan juga kita perlu adanya pelatihan ataupun workshop untuk eh, mendalam untuk bagaimana informasi yang bisa kita gunakan dalam sistem yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Kemudian isu lain adalah masalahnya di rumah sakit itu beberapa apa pegawai apa disiplinnya kurang, Bapak. Jadi saya berpikir bagaimana caranya kita membuat sebuah aplikasi di mana bisa meningkatkan eh, kedisiplinan pegawai. Jadi aplikasi itu kalaupun bisa ya yang bisa kita akses melalui handphone sehingga nantinya tidak dibutuhkan lagi biaya untuk kita mengadakan alat. Kalau dari saya itu dulu, nanti kalau misalnya memang ada ini saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali gagasan dan pendapat yang disampaikan oleh teman kita, Mbak Aistria, terkait dengan penyelenggaraan SPBE yang sudah terjadi di instansinya serta hambatan yang ditemui. Untuk selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab terkait dengan gagasan yang diberikan oleh Mbak Aistria kepada teman-teman sekalian. Apa ada yang ingin bertanya atau menambahkan pendapat atau memiliki perspektif lain terkait dengan masalah yang terjadi di instansinya untuk penyelenggaraan SPBE? Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, mohon acungkan tangan atau memberikan reaksi angkat tangan di Zoom. Ya, baiklah. Saya persilakan untuk yang pertama, Saudara Taufik Nur, untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Moderator. Di sini hanya saya ingin menanggapi saja terkait dengan masalah kedisiplinan para pegawai. Mungkin saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh gagasan yang disampaikan oleh Saudari Astria mengenai eh, pembuatan aplikasi untuk kedisiplinan untuk eh, kehadiran dari para pegawai. Ini sangat bagus sekali karena mungkin ini bisa langsung dikoordinasikan dengan pihak manajemen terkait apa aplikasinya berbentuk seperti apa. Misalnya kita juga mungkin bisa mencontoh di kabupaten sebelah, kabupaten-kabupaten lain yang mungkin sudah duluan mengadakan atau mengaplikasikan sistem tersebut. Jadi mungkin tinggal kita terapkan, kita tinggal lihat bagaimana perencanaannya itu sangat bagus sekali menurut saya. Apalagi aplikasi tersebut bisa di bisa diinstal di HP karena eh, hampir semua hampir semua itu sudah menggunakan gadget, sudah mempunyai handphone. Jadi ini sangat bagus sekali untuk bisa diterapkan di rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Baik sekali pendapat yang disampaikan oleh Saudara Taufik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi untuk Saudari Novita Hyoda tadi sudah mengacungkan tangan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Saya Novita Hiyoda dari instansi Paguyaman, Puskesmas Paguyaman. Saya mungkin tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator terkait dengan SDM yang kompeten. Nah, kalau saya lihat di instansi saya, yaitu Puskesmas Paguyaman, itu masih ada beberapa petugas yang belum mengetahui apa atau yang belum paham tentang apa ini SPBE. Jadi mungkin kalau dari saya, bagaimana caranya Torang untuk memberi pemahaman tentang apa ini SPBE. Kemudian kalau sudah diberikan pemahaman,
atau mungkin apa ya, pengetahuan tentang apa itu SPBE sendiri. Mungkin kalau sudah diterapkan dalam puskesmas, tinggal dievaluasi kembali apa sudah dijalankan dengan baik, itu baik dari sarana ataupun prasarananya apakah sudah memadai atau belum. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik sekali apa tanggapan yang diberikan oleh saudari. Jika sudah tidak ada yang menyampaikan gagasan ataupun pendapat terkait pelayanan SPBE dan penyelenggaraannya di instansi masing-masing, mungkin kita masuk saja ke dalam agenda kesimpulan atau kita tarik beberapa solusi dari masalah-masalah yang ada di instansi masing-masing. Di sini saya memiliki beberapa kesimpulan terkait dengan penyelenggaraan SPBE. Yang pertama, meningkatkan untuk penyelenggaraan SPBE sendiri sudah bagus sudah terlaksana di setiap instansi baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Hanya saja mungkin dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga dibutuhkan beberapa solusi, di antaranya meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung tercapainya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik mengenai layanan kesehatan secara optimal, dengan meningkatkan juga skill dari para petugas kesehatan yang menyelenggarakan SPBE. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mencontoh penerapan aplikasi atau melakukan kunjungan kerja kepada instansi yang sudah menerapkan aplikasi SPBE secara optimal. Selain itu juga mengoptimalkan penggunaan dari aplikasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi masing-masing, seperti pada puskesmas tadi, mengoptimalkan promosi kesehatan yang bisa digunakan mungkin dalam aplikasi media sosial maupun dalam website dari masing-masing puskesmasnya sendiri. Yang ketiga yaitu transformasi birokrasi mengenai informasi rekam medis juga dapat berubah menjadi berbasis digital, sehingga penggunaannya dapat menghemat kertas atau paperless, serta sejalan dengan peningkatan keamanan bagi data yang ada di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat ditarik pada diskusi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Diskusi kali ini saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah berdiskusi mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dalam penyelenggaraannya, SPBE di lingkungan instansi baik rumah sakit maupun puskesmas masih memiliki beberapa kendala, yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya edukasi dan pelatihan pada petugas dalam menjalankan SPBE, serta kurangnya kesadaran dan kedisiplinan petugas dalam mengoptimalkan pelayanan berbasis SPBE. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka setiap instansi diwajibkan untuk mendorong terjadinya reformasi birokrasi di instansinya sebagai wujud dukungan untuk menciptakan manajemen ASN yang lebih baik di era digital, yaitu dengan mengedukasi dan melakukan pelatihan kepada petugas tentang pemanfaatan SPBE dengan berpedoman pada nilai Smart ASN. Demikian kegiatan diskusi dari kelompok 4B. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.